Pemirsa, kebakaran melanda gudang mebel yang berada di tengah permukiman di Jember, Jawa Timur. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang mebel di Jalan Mawar, Kecamatan Balung, Jember. Api dengan cepat membakar isi gudang hingga membuat warga sekitar berhamburan. Sejumlah warga yang rumahnya dekat dengan gudang mengevakuasi barang-barang menjauhi lokasi. Sementara warga lainnya berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas damkar Pemkab Jember yang datang ke lokasi memadamkan api. Lebih dari 2 jam api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting. Kita duga itu antara hubungan arus pendek dan ini kan gudang ini atapnya tank. Terus sirkulasinya kurang dimungkinkan, panas di dalam gudang itu terlalu tinggi sehingga membakar. Kebetulan yang ada di dalam gudang itu plastik. Menurut pemilik, plastik itu mudah terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan tepung terigu terperosok ke dalam saluran air saat melintas di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya truk oleng menimpa warung dan sepeda motor yang ada di pinggir jalan. Arus lalu lintas di Jalan Kresek Duri Kosambi, Jakarta Barat tersendat akibat kecelakaan yang dialami sebuah truk bermuatan tepung terigu. Truk terperosok dalam saluran air menyebabkan kendaraan oleng dan menimpa warung serta sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk bermuatan tepung terigu melintas di lokasi ini dan dari arah berlawanan datang truk lain. Karena kondisi jalan sempit, truk menepi ke bahu jalan namun menyerempet warung hingga terperosok dalam saluran air. Saat bersamaan, pemotor yang ada di bahu jalan sempat tertimpa truk namun berhasil menyelamatkan diri. Terpal-terpalnya itu udah melembar kemana-mana. Gak nyangkut sama motor, gak nyangkut apa. Memang itu udah di-close, udah overload, beban. Tiba-tiba jatuh semua, nimpak semuanya ke sini. Nah, motornya ke dalam toko sembako ini, warung. Saya ketiban, Mbak. Ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Seorang lansia ditemukan warga tewas dengan luka berdarah di rumahnya di Wonogiri, Jawa Tengah. Korban ditemukan jelang petang sementara anak korban diamankan polisi. Wanita berusia 61 tahun ini ditemukan tewas di kediamannya dengan kondisi berlumuran darah dan terdapat luka berat di tubuhnya di Desa Karanglor, Manyaran, Wonogiri. Korban tinggal bersama suaminya yang sakit stroke. Polisi yang mendapat laporan warga memeriksa korban. Polisi menemukan sarung senjata tajam di lokasi, diduga merupakan korban pembunuhan. Polisi memeriksa saksi anak korban, sementara suaminya tidak bisa berkomunikasi karena sakit. Itu dalam keadaan terlungkup, sudah meninggal, terus ditemukan bahwa banyak luka di kepala, di beberapa bagian, terus darah juga banyak. Di dekat TKP ditemukan sarung parang atau mando di situ. Warga sebelumnya curiga dengan rumah korban yang masih gelap saat petang. Warga kemudian mengajak ketua RT setempat untuk mengecek ke dalam rumah. Panggil-panggil, ut kan namanya ut ini. Nggak ada jawaban sama sekali. Ya, terus terpaksa nggih, pintu tetap saya buka. Adalah kunci ini mboten dikunci nih. Saya buka, saya dorong di depan pintu niku sampun tergeletak. Ini korban. Polisi memeriksa anak korban yang berusia 40 tahun. Terjadi pembunuhan, tetapi kita dalam proses pendalaman ada dugaan yang sudah diamankan, tapi kita dalami secara saintifik. Karena kita harus buktikan tidak hanya berdasarkan pengakuan, tapi pendalaman secara saintifik. Jadi mohon sabar, kita buktikan dulu apakah yang bersangkutan memang benar pelakunya atau bukan. Mohon sabar ya, kita siapkan dulu semuanya.
Jasad korban telah dimakamkan keluarga, sementara anak korban menjalani pemeriksaan intensif. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Halim Ma'ruf, iNews melaporkan. Ibu muda yang tewas di rumahnya di Purwakarta, Jawa Barat ternyata dibunuh asisten rumah tangganya. Pelaku kesal karena upahnya sebesar Rp500.000 belum dibayar. Polisi mengungkap kasus pembunuhan Dea Permata Karisma 27 tahun di Desa Jati Mekar, Purwakarta, Jawa Barat. Korban ternyata dibunuh Ade Mulyana 25 tahun yang merupakan asisten rumah tangga. Ia menganiaya korban dengan palu berulang kali hingga tewas. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 buah palu, pakaian, 2 handphone, dan sebuah sepeda motor. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati dengan korban karena upahnya sebesar Rp500.000 tidak dibayar korban meski sudah ditagih berulang kali. Yaitu tersangka kesal dan sakit hati oleh korban karena gaji tidak dibayarkan. Dan apabila ada motif-motif lain masih dalam pendalaman. Hingga kini pihaknya masih menyelidiki kemungkinan motif lain sehingga pelaku tega membunuh korban. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan anggota Polres Purwakarta untuk menjalani proses hukum. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Jasad korban pengeroyokan ditemukan warga mengapung di sungai di Jember, Jawa Timur. Korban ditemukan hanya mengenakan celana panjang. Warga Puger Kulon, Jember dikejutkan dengan penemuan jasad mengapung di Sungai Besini. Korban yang ditemukan hanya mengenakan celana panjang, diketahui identitasnya oleh warga. Korban telah dicari keluarga namun tidak ditemukan. Jasad kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit Umum Daerah Subandi untuk diotopsi setelah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari pihak Polsek dan juga Resmob melakukan serangkaian penyidikan dan ditemukan persesuaian dari jenazah tersebut dengan laporan kehilangan. Dan sudah kami mengkerucut dari rangkaian penyelidikan kami lakukan, sudah kami amankan terduga pelaku ada 2 orang. Saat ini sedang dilakukan interogasi. Artinya itu penganiayaan atau pengeroyokan? Kami masih menunggu hasil visum, nanti menunggu hasil otopsi baru bisa kami sampaikan lebih lanjut. Polisi menunggu hasil otopsi dan kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kepergok mencuri 2 karung ubi seorang warga dibakar oknum ASN dan oknum Brimopolda Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini korban mengalami luka bakar di bagian wajah, dada, dan tangan. Seorang pria luka bakar serius diduga sengaja dibakar oleh oknum ASN Distrik Deli Serdang berinisial HR dan oknum Brimopolda Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi setelah korban dan rekannya ketahuan mencuri 2 karung ubi di ladang milik pelaku. Pihak keluarga mengaku keduanya sudah berniat meminta maaf dan mendatangi rumah pelaku. Namun oknum ASN itu justru menganiaya mereka. Mereka bahkan sempat ditodong senjata api oleh oknum anggota Brimopolda Sumut berinisial ER. Sementara itu polisi membantah anggotanya terlibat penganiayaan, melainkan datang sebatas sebagai penengah antara kedua belah pihak. AM itu bukan anggota kami, sedangkan pelaku pembakaran ini adalah HR. Sedangkan anggota kami benar atas nama inisial ER adalah anggota kami dari Satuan Brimopolda Sumatera Utara. 2 orang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi juga masih menyelidiki anggotanya yang diduga terlibat penganiayaan itu. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.